Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melantunkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita telah menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan insyaAllah akan kita rangkai sambil kita beriktikaf sebentar dengan beberapa tausiah yang berasal dari mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang mungkin sekarang ini sedikit berkurang dan bisa jadi di beberapa tempat itu bahkan tidak ada adalah keberkahan. Kita sekarang ini materi yang begitu luar biasa, ilmu yang begitu dahsyat, dan begitu banyak kemajuan teknologi dan sebagainya. Namun di antara yang hilang, di antara yang kita rasakan pada saat ini adalah keberkahan. Di antara keberkahan itu adalah menyambung tali silaturahim antar sesama kaum muslimin, wabil khusus dan kepada saudara-saudara kita yang dia itu merupakan saudara kita, merupakan tetangga kita dan sebagainya. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara satu pekerjaan yang sangat luar biasa itu adalah bisa mendamaikan antara orang yang bertikai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumallahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis salati was siyami was sadaqah. Maukah kalian aku kabarkan tentang satu amalan yang amalan itu lebih tinggi dibandingkan derajat salat, puasa dan sedekah. Sebagian ahli ilmu mengatakan yang dimaksud dengan puasa dan salat ini adalah puasa dan salat sunnah. Jadi ada satu amalan yang lebih luar biasa dibandingkan dengan ibadah salat, ibadah puasa dan sedekah. Ada 3 ibadah unggulan. Itu kalau dibandingkan dengan satu ibadah ini, maka ibadah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat luar biasa. Islam ini adalah agama yang penuh dengan solusi. Ada di antara kita yang mungkin kurang dalam sholat sunnah. Ada yang di antara kita mungkin lemah dalam puasa sunnah. Ada di antara kita juga mungkin yang tidak punya kemampuan dalam bersedekah, yang dalam hal ini bersedekah dengan harta. Namun ternyata ada satu skill atau ada satu kesempatan yang kita itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan salat sunnah, puasa sunnah dan sedekah. Maka ketika Rasul SAW mengatakan demikian, para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ingin mengetahui apa amalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang telah engkau sebutkan tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, islahu zatil bayyin. Amalan yang dimaksud itu adalah mendamaikan antara 2 orang yang bertikai. Islam adalah agama yang luhur. Islam tidak mengizinkan umatnya itu untuk bertengkar bahkan lebih dari 3 hari, karena itu bukan satu akhlak yang luhur. Dan Islam tidak mengajarkan untuk dendam kepada sesama orang Islam. Dendam
dengan sama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk cepat berdamai ketika kita bertengkar dengan orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita diberikan kesempatan, entah itu kita sebagai seorang guru, entah kita itu sebagai seorang geci, menjadi seorang manajer, menjadi orang yang diamanahkan untuk bisa mendamaikan dua orang, itu merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa. Karena yang namanya kita bertengkar, yang namanya kita itu bersinggungan, bergesekan itu bisa di mana saja. Tidak ada masyarakat yang tidak bergesekan, pasti ada gesekan-gesekan di antara masyarakat, entah itu masalah materi, entah itu masalah keilmuan, entah itu masalah apapun, ada pergesekan di antara masyarakat. Ada pergesekan juga di lembaga-lembaga, baik itu lembaga pendidikan, baik itu di lembaga sosial dan sebagainya, ada pergesekan-pergesekan. Bahkan itu di kantor-kantor juga ada pergesekan-pergesekan. Maka pilihan kita itu antara tiga hal. Yang paling baik itu adalah kita menjadi penengah antara dua orang yang bertikai, kalau kita punya skill dan kita itu dipercaya untuk bisa mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Itu yang paling tinggi. Silahkan kita itu mencoba itu. Dan marilah kita belajar juga bagaimana mendamaikan anak-anak. Kita belajar bagaimana cara mendamaikan anak-anak. Anak-anak itu kalau kita berhasil mendamaikan, insya Allah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tuh diam. Diam itu artinya seperti ini. Kita tidak punya skill, kita tidak punya kemampuan, kita tidak dipercaya untuk menjadi pendamai. Maka lebih bagus kita itu diam. Diam itu dalam artian kita mendoakan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang bertikai, masyarakat-masyarakat yang bertikai itu segera didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka langsung berdamai atau mungkin ada penengah di antara mereka berdua. Dan yang paling berbahaya di antara mereka bertiga ini adalah orang yang memanas-manasi dua orang yang bertengkar. Ini adalah hal yang tidak kita inginkan, apalagi sekarang ini di zaman media sosial. Di zaman media sosial ini, terkadang-kadang itu ada status-status yang naik itu, yang status itu menyindir pihak-pihak yang lain, baik dengan terang-terangan maupun dengan tidak terang-terangan. Untuk apa? Untuk memanas-manasi, untuk membuat kegaduhan dan sebagainya. Ini yang tidak kita harapkan dalam masyarakat kita. Kita pilih menjadi tiga hal. Kalau kita tidak menjadi pendamai di antara mereka berdua, atau kita diam tapi kita mendoakan kebaikan untuk mereka, tapi jangan jadi yang ketiga, yaitu orang yang merusak hubungan antara dua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau dua masyarakat yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah, karena sesungguhnya rusak hubungan antara dua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah pemutus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang memutus keberkahan kita di zaman sekarang ini adalah putus silaturahim, putus keberkahan. Maka marilah kita jangan gara-gara hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan, hal-hal yang kecil itu membuat putus silaturahim di antara kita. Boleh mungkin kita itu tidak nyaman, boleh kita itu mungkin tidak senang dan sebagainya, tapi jangan berlarut-larut, apalagi itu sampai yang pertamanya itu adalah hubungan personal antara dua orang, nanti yang ini punya sekutunya, ini punya sekutunya, ada sekutu dan sebagainya, bahkan bisa jadi nanti ada blok-blok yang tercipta, dan itu yang tidak diinginkan dalam Islam. Islam itu menginginkan kita itu segera berdamai ketika kita bertikai. Bertikai pasti, bertikai itu ada di mana-mana, tapi cepatlah kita berdamai ketika kita bertikai di antara sesama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menjaga kedamaian dan perdamaian dimanapun kita berada. Jangan menciptakan konflik-konflik yang dapat memutus tali silaturahim di antara kita, dan mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.